Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Hirma Zuliana dari SMP Negeri 2 Subang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai kepala sekolah terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak telah bersedia meluangkan waktu. Tentunya saya ingin belajar banyak dengan Bapak terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, khususnya buat Bapak yang memang sudah berpengalaman menjadi kepala sekolah dalam kurun waktu yang lama seperti itu, sehingga pastinya memiliki pengalaman yang luar biasa. Pertanyaan saya yang pertama, saya ingin tahu kira-kira bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, kalau mengidentifikasi kasus-kasus itu, pertama kita kan sudah melihat keseharian ya, perilaku siswa di luar kelas, di dalam kelas, dapat masukan-masukan, dan nampak ya mereka itu kalau perilakunya bukan hanya dari satu guru, pasti laporan-laporan dari guru yang lain sama. Nah, itu kita mengidentifikasinya seperti itu. Untuk itu ya Pak, identifikasi awal ya Pak terkait dengan kasus-kasus tadi. Iya. Kemudian untuk berikutnya, kira-kira bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan ya di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Menjalankan keputusan? Iya. Menjalankan pengambilan keputusan di mana Bapak dihadapkan dengan dua hal yang memang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Pertama ya, namanya kita ini institusi ya, institusi, walaupun saya ini atasan, tapi kan saya tidak bisa mengambil keputusan spontan secara pribadi. Perlu ada pertimbangan-pertimbangan, ada masukan, saran dari rekan-rekan kerja bagaimana. Karena yang saya dengar ini kan selain saya mengamati kan pasti masukan-masukan dari mereka ya, laporan-laporan dari mereka. Bagaimana Pak ini anak ini begini, bagaimana. Dari situ kan pasti saya dapat terima masukan dari mereka dulu. Nah, nanti mereka yang menangani pertama terlebih dahulu kasus ini biasanya hal-hal itu pertama wali kelas. Setelah wali kelas, kalau masih kurang ampuh namanya ya, nanti biasanya setelah itu naik ke guru BK. Kalau ditangani guru BK masih belum ampuh lagi, baru saya serahkan ke kepala sekolah. Nanti masih juga tidak ampuh, baru kita datangi orang tuanya, kita panggil orang tuanya atau kita mendatangi orang tuanya. Gitu ya Pak. Ya. Untuk langkah-langkahnya gimana Pak? Prosedurnya tadi udah Bapak sebutkan kan, mendatangi sebelum mendatangi orang tuanya kan ke wali kelas dulu ya Pak ya. Iya. Kemudian setelah wali kelas masih belum ada perubahan, baru tahap ke guru BK, setelah itu baru ke siswaan dulu kali Pak ya. Guru BK langsung ke kepala sekolah. Habis guru BK langsung ke langsung ke kepala sekolah. Itu sudah termasuk ke prosedurnya ya Pak ya. Iya. Langkah-langkahnya. Kemudian kira-kira hal apa yang menurut Bapak efektif dalam pengambilan keputusan Pak dalam menangani kasus-kasus dilema etika yang Bapak alami? Hal-hal yang efektif ini apa namanya, kira-kira ya biar permasalahannya itu cepat seperti itu, kira-kira langkah yang
efektif yang sering Bapak lakukan itu kira-kira apa, Pak? Kayak efektif pertama ya seperti itu tadi. Ini maksudnya dari saya pribadi. Dari segi kepala sekolah, Pak, dari sisi kepala sekolah dalam menangani kasus, kira-kira kegiatan yang atau langkah keputusan yang efektif ini seperti apa yang menurut Bapak bisa langsung diterapkan gitu ketika menangani permasalahan di sekolah? Yang efektif kalau dari saya pribadi setelah saya tangani yaitu tadi paling orang tuanya. Berarti sama-sama ya Pak ya, kerjasama gitu ya antara pihak sekolah dengan pihak orang tua dari siswa tersebut, sehingga terjadi kolaborasi gitu ya Pak. Iya. Dan kasusnya pun bisa ditangani dengan baik gitu ya Pak. Iya. Berikutnya Pak, untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan menurut Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangan yang begitu berat sih tidak ada ya, karena siswa kita kan tidak ada yang sampai mengancam guru atau berbuat kriminal, onar di sekolah, merusak sekolah, itu belum ada. Jadi tantangannya ya kita tingkat desa seperti ini ya masih bisa musyawarah dan toleransi dengan orang tua. Paling tantangan apa? Tantangan waktu aja dengan tantangan kondisi jalan-jalan kan, karena otomatis kan kita harus mendatangi orang tuanya. Itu aja tantangannya. Jadi menyempatkan ya Pak, menyempatkan waktu di tengah kesibukan untuk mendatangi orang tua murid seperti itu. Iya. Dan tapi kita mendatangi waktu mendatangi pun bukan pada jam sekolah. Biasanya kita di luar jam sekolah. Berarti udah di luar kerja ya Pak, jam kerja seperti itu. Otomatis kan menyisihkan waktu lebih untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Iya. Kemudian berikutnya Pak, kira-kira apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya? Enggak, tidak ada jadwal. Jadi kita spontan aja. Yang penting masalahnya langsung to the point, masalahnya selesai, anak berubah jadi baik, kondisi di sekolah jadi kondusif, dan langsung aja, tidak ada jadwal khusus. Jadi memang diselesaikan kalau bisa begitu ada permasalahan segera diselesaikan gitu ya Pak? Iya. Biar tidak lupa atau makin berlarut-larut seperti itu. Berikutnya Pak, kira-kira adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika Pak? Kalau faktor-faktor yang mempermudah sudah pasti rekan kerja ya, rekan kerja kita sesama guru itu yang memberikan masukan. Ya, biasanya kita pun selalu kita selesaikan bersama gitu. Solusinya bagaimana, saling bertukar pendapat. Itu yang pertama. Kalau faktor yang secara pribadi dalam penanganan di luar itu sudah pasti saya dengan Bu Endang, saya dan istri. Iya. Kebetulan karena memang Bu Endang juga staf di SMP 2 ya Pak ya, sehingga bisa saling berkolaborasi seperti itu. Kemudian untuk hal-hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pelajaran apa yang dapat diambil, yang dapat dipetik sehingga dan pembelajaran untuk mengambil keputusan tadi Pak? Pelajaran yang bisa dipetik, pertama karena kita ini kan satu tim kerja, walaupun saya ini pimpinan, tapi saya harus menerima masukan, saran dan ide dari rekan-rekan kerja. Jadi dari situ nanti kita bisa cari solusinya bersama ya. Itu
itu yang pertama, intinya kerjasama sebagai tim yang baik. Yang kedua, kesabaran. Kita tidak bisa memvonis anak, memberi sanksi yang bagaimana spontan langsung marah-marah tanpa walaupun itu kesalahan anak, tapi bukan berarti kita langsung marah-marah gitu. Kita harus sabar lah ya, nggak boleh emosi, harus sabar. Kemudian yang ketiga, kolaborasi, kerjasama dengan masyarakat, dalam hal ini orang tua siswa. Jadi inilah yang saya petik dari, jadi kerjasama yang solid dengan sebagai satu tim dengan rekan-rekan kerja. Kedua, sabar. Ketiga, kolaborasi, kerjasama dengan masyarakat, dalam hal ini orang tua siswa. Baik Pak, itu saja pertanyaan dari saya. Banyak hal yang bisa saya pelajari. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya di sela-sela kesibukan Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tuti. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena Ibu telah bersedia meluangkan waktu. Tentunya saya ingin belajar banyak kepada Ibu. Kemudian untuk wawancara ini merupakan tugas saya sebagai guru penggerak angkatan 10, terutama di bagian demonstrasi kontekstual terkait dengan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Khususnya buat ibu yang sudah berpengalaman menjadi kepala sekolah dalam kurun waktu yang lama, sehingga saya perlu belajar untuk mengetahui kira-kira pengalaman apa saja yang sudah ibu laksanakan selama ini. Yang pertama terkait dengan bagaimana ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema kita maupun didikat moral, Bu. Ya, terkait dengan kasus tersebut, biasanya kami untuk menyelesaikan hal tersebut mengidentifikasi bagaimana kasus tersebut, kemudian kita masalahkan dengan dewan guru untuk menyelesaikan hal tersebut. Kemudian untuk ketika ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, apakah ibu mempertimbangkan ketika ibu mengalami dilema dua kasus yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, kira-kira solusinya seperti apa? Jika ada suatu masalah yang seperti itu, sama-sama benar dua masalah tersebut atau sama-sama mengandung kebaikan dari masalah tersebut, kami utamakan mana yang lebih utama, yang kita perlukan, yang perlu kita ambil keputusan tersebut dengan cara musyawarah kita bersama dewan guru ataupun dengan warga sekolah yang lain. Itu termasuk ini ya Bu ya, langkah-langkah yang diambil Bu ya. Jadi langkah-langkah prosedur yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut, yang pertama tadi musyawarah. Ya, langkah-langkahnya kita mengidentifikasi dulu masalah itu apa. Masalahnya. Masalahnya kita lihat masalahnya itu apa. Kemudian setelah kita mengetahui masalah, penyebab dari masalah itu timbul, itu apa lagi masalahnya, harus kita ketahui terlebih dahulu. Kemudian bagaimana kita memecahkan suatu masalah itu secara bersama-sama. Setelah kita adakan musyawarah bagaimana cara memecahkan masalah, kemudian kita ambil keputusan dari masalah tersebut. Jadi intinya kita memang harus mengkomunikasikan permasalahan tersebut ya Bu? Ya, kita harus mengkomunikasikan masalah tersebut dengan warga sekolah. Terutama kita yang terdekat adalah dewan guru. Setelah itu kita libatkan lagi komite jika masalah itu meluas ke masyarakat gitu. Iya. Kemudian untuk hal-hal apa saja yang kira-kira menurut Ibu efektif Bu dari pemikiran masalah yang udah Ibu jalankan tadi, mulai dari rapat dewan guru, dengan komite, melibatkan komite, ini yang paling efektif untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut gimana Bu? Tergantung masalah itu bagaimana. Kalau masalah itu terkaitan hanya dengan siswa ataupun masalah dengan pembelajaran sekolah, kita biasanya cukup dengan dewan guru. Masalah maksudnya pemecahannya cukup dengan dewan guru jika masalah itu hanya masalah suatu pembelajaran atau etika moral bagi siswa. Tapi kalau masalah itu berkaitan masih dengan lingkungan, kita
libatkan komite sebagai wakil dari wali murid. Kemudian ketika Ibu menemukan masalah tadi, kira-kira tantangan yang dalam pengambilan keputusan, tantangan yang menurut Ibu menarik tuh bagian yang mana, Bu? Ada nggak tantangan yang menurut Ibu berkesan seperti itu? Ya, jika keputusan itu terlalu berat, ya, jika keputusan itu terlalu berat, biasanya tentang etika moral siswa, itu agak berat untuk mengambil keputusan ataupun untuk memperbaiki dari etika moral anak tersebut. Biasanya tantangan bagi kami agak sulit untuk memperbaiki. Setelah kita ambil keputusan mana yang lebih baik, tapi untuk memperbaiki yang agak sulit. Ya. Kemudian untuk apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Bu? Maksudnya, Ibu punya waktu tersendiri atau sudah menjadwalkan untuk bisa menyelesaikan setiap kasus yang terjadi di sekolah? biasanya kami tidak ada jadwal waktu tertentu, ya. Kami biasanya mengadakan suatu musyawarah untuk kegiatan tersebut apabila ada suatu masalah atau etika yang berkaitan dengan siswa itu yang kurang baik. Jadi kita adakan musyawarah bagaimana penyelesaian jika ada suatu masalah tersebut. Kemudian untuk apakah ada faktor seseorang atau yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Insya Allah faktor yang termudah dari kami untuk mengambil keputusan yaitu musyawarah dewan guru. Pendapat masing-masing guru itulah yang dapat mempermudah bagi saya untuk mengambil keputusan. Berarti memang intinya musyawarah tadi ya, Bu, ya? Ya. Komunikasi Ya, dengan intinya musyawarah antara kami, antara saya dan dewan guru. Kemudian jika masalah itu meluas, berarti kami juga meminta pendapat dari komite sekolah. pertanyaan terakhir, Bu, terkait dengan apa yang sudah Ibu lakukan selama ini menjadi kepala sekolah. Kira-kira pembelajaran apa yang bisa diambil dari peristiwa-peristiwa yang selama ini Ibu tangani? Ya, dari peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di sekolah ini, apabila ada suatu hal, kita tidak langsung mengambil keputusan. Ini menurut saya, tetapi saya mengumpulkan dewan guru. Kita musyawarahkan bagaimana dengan permasalahan ini, penyelesaiannya bagaimana, kita identifikasi masalah tersebut, kemudian kita ambil mana jalan yang terbaik atau keputusan yang terbaik dari musyawarah kita bersama. Setelah ditemukan kesepakatan Ya, bersama dewan guru tadi ya, Bu? ya, setelah ada kesepakatan, berarti itulah yang terbaik. Ya, terima kasih, Bu, atas informasi yang diberikan. Ini adalah pelajaran buat saya untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik. Ya, sama-sama. Saya terima kasih dapat berkunjung di sini. Waalaikumsalam.